Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kelas 7, baik 7A dan 7B, Ikhwan maupun Akhwat yang semuanya Bapak banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan kita nikmat, terlebih nikmat sehat ya teman-teman, sehingga kita hari ini dapat belajar bersama-sama materi pelajaran bahasa Indonesia. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semua yang Bapak banggakan, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman. Sebelum Bapak masuk ke materi hari ini, tidak lupa Bapak mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Cuci tangan ketika sudah beraktivitas di luar. Kalau perlu jangan keluar kalau tidak ada urusan yang urgent atau penting ya. Tetap di lingkungan sekitar saja kalau memang suntuk di dalam rumah. Terpenting tidak keluar dari lingkungan sekitar, contoh jalan-jalan dan sebagainya, karena sampai hari ini situasi masih belum pulih teman-teman. Covid masih mengintai di mana-mana, yang terkena pun masih banyak ya, jadi kita harus tetap hati-hati. Oke teman-teman semuanya, materi hari ini kita masih tetap membahas teks deskripsi. Oke, kita masih membahas materi teks deskripsi setelah sebelumnya pada minggu lalu kita membahas pengertiannya ya dan tujuan dari teks deskripsi. Nah, sebelum Bapak membahas materi hari ini, sedikit Bapak akan mereview kembali tentang materi yang minggu lalu Bapak sampaikan. Oke, minggu lalu kita minggu lalu membahas pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan suatu objek. Objek tersebut bisa berupa suatu tempat, orang, maupun benda. Sehingga dari teks deskripsi yang ada, si pembaca seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan langsung objek yang diceritakan. Itu pengertian dari teks deskripsi. Sedangkan tujuan dari teks deskripsi adalah panca indera si pembaca. Artinya tadi, jadi sebisa mungkin ketika si pembaca membaca sebuah teks yang masuk dalam jenis teks deskripsi, maka seolah-olah si pembaca, tujuannya adalah supaya si pembaca dapat melihat atau mendengar atau merasakan langsung objek apa yang sedang dibahas. Itu tujuan dari teks deskripsi. Oke, untuk hari ini materi atau hal yang akan kita bahas adalah tentang ciri-ciri dari teks deskripsi ya. Lalu untuk apa kita belajar ciri-ciri teks deskripsi? Oke, jadi begini teman-teman. Teks dalam bahasa Indonesia itu ada banyak. Ya, di antaranya ada teks deskripsi yang kita pelajari hari ini, teks narasi, ya, teks prosedur, eksplanasi,
eksposisi, pidato, dan sebagainya. Nah, dari berapa macam teks tadi, ya, untuk membedakan mana yang termasuk teks deskripsi, mana yang termasuk teks narasi, mana yang termasuk teks prosedur dan sebagainya, maka untuk mengetahui itu kita harus tahu ciri-ciri dari masing-masing teks yang Bapak sebutkan tadi, ya. Makanya termasuk teks deskripsi. Untuk supaya kita tahu teks yang kita baca itu termasuk dari teks deskripsi atau bukan, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Bapak analogikan seperti ini, teman-teman, ya. Ada dua binatang yang hampir sama di kehidupan kita, ya. Ada kambing dan domba. Untuk orang yang belum paham, mungkin kambing dan domba itu binatangnya itu-itu aja. Ini suaranya embe, ya. Tapi kalau misalkan tahu ciri-cirinya antara kambing dan domba itu beda. Dan kita dapat membedakan mana kambing, mana domba dengan mengetahui ciri-cirinya. Salah satu ciri-cirinya yaitu kalau kambing biasanya bulunya tidak terlalu lebat, ya. Tapi kalau domba itu bulunya lebat. Yaitu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri dari dua binatang tersebut. Jadi kita bisa membedakan mana kambing, mana domba. Pun dengan teks deskripsi dan teks-teks lainnya, kita dapat membedakan teks tersebut termasuk teks deskripsi dari ciri-cirinya, ya. Jadi itulah tujuan dari kita untuk supaya mengetahui ciri-ciri teks deskripsi, ya. Urgensi mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Oke, baik, langsung saja teman-teman. Lalu apa saja ciri-ciri teks deskripsi itu? Oke, Bapak akan jelaskan. Perhatikan baik-baik, persiapkan buku tulisnya dan catat apa yang Bapak sampaikan. Ciri-ciri teks deskripsi, ya. Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan menjadi 3, yaitu ciri teks deskripsi dari segi tujuan, ciri teks deskripsi dari objek, ya, dan ciri teks deskripsi berdasarkan isinya. Apa ulangi? Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan. 2. Ciri teks deskripsi berdasarkan objek yang dibahas. Dan 3. Ciri teks deskripsi berdasarkan isinya. Oke, jadi itu. Oke, baik, kita akan bahas satu-satu, teman-teman. Kita akan bahas terlebih dahulu ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan, ya. Berdasarkan tujuan, ciri teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi. Tujuannya untuk apa? Untuk menggambarkan atau menuliskan secara rinci, ya, dan penggambaran sejelas mungkin, sekonkret mungkin suatu objek, suasana sehingga, ya, perasaan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Sekali lagi, ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan tujuannya adalah menggambarkan objek dengan cara merinci objek secara subjektif. Artinya apa? Jadi si teks deskripsi itu penggambarannya menurut si penulis, menurut si pendapat si penulis, ya. Jadi penulis menggambarkan sedetail mungkin. Misalkan kalau misalkan si penulis mendeskripsikan tentang sekolah alam, maka si penulis akan menggambarkan sekolah alam melalui tulisan menurut apa yang dia lihat. Sekolah alam itu adalah sekolah yang banyak pohon di mana-mana, sekolah yang adem, ya, dari segi kelasnya tidak memiliki pintu maupun jendela karena tujuannya untuk supaya oksigen bisa masuk lebih luas, ya, supaya ketika belajar tidak jenuh dan sebagainya. Jadi penulis menggambarkan sekolah alam sedetail mungkin.
Jadi tujuannya adalah tadi untuk supaya ketika si pembaca membaca tulisannya tentang sekolah alam, maka si pembaca dapat membayangkan sekolah alam itu seperti apa tanpa harus mendatangi sekolah alam yang dimaksud. Oke, itu ciri teks deskripsi berdasarkan tujuannya. Oke, sekali lagi Bapak sebutkan, ciri teks deskripsi berdasarkan tujuan adalah menggambarkan objek dengan secara rinci eh, berdasarkan pandangan si penulis. Ya, tujuannya tadi supaya si pembaca seolah-olah atau seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri tujuannya, salah satu ciri-ciri tujuan, salah satu ciri-ciri teks deskripsi, penggambaran objeknya digambarkan serinci mungkin, sejelas mungkin, sedetail mungkin. Itu ciri-ciri tujuan. Oke, baik. Yang kedua kita akan bahas tentang ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objek yang dideskripsikan. Ya, berdasarkan objek yang dideskripsikan, ciri-ciri teks deskripsi adalah objek yang digambarkan dalam teks deskripsi itu sifatnya khusus, ya, atau hanya ada satu objek yang digambarkan pada teks deskripsi. Oke, sekali lagi, ciri-ciri dari teks deskripsi berdasarkan objeknya, ya, itu dalam teks deskripsi dia hanya menjelaskan satu objek, dan objek yang dijelaskan itu berbeda dengan objek lain. Contoh, ya, seperti teks deskripsi yang Bapak contohkan pada minggu lalu tentang si Kenji, si kucing itu ya. Maka teks deskripsi itu khusus menjelaskan tentang Kenji-nya saja yang dijelaskan, kucingnya saja yang dijelaskan. Dia tidak menjelaskan pemiliknya seperti apa, karena fokus utamanya hanya satu objek, yaitu kucing itu. Ya, itu ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objeknya. Oke, teman-teman. Sekali lagi ya. Berdasarkan objeknya, ciri-ciri teks deskripsi itu adalah ciri-cirinya hanya ada satu objek yang digambarkan, yang ditulis dalam teks deskripsi tersebut. Ketika teks deskripsi tersebut menjelaskan tentang kucing, maka hanya kucing saja yang dijelaskan. Dia tidak menjelaskan apapun lagi, ya. Walaupun ada tambahan-tambahan, itu hanyalah tambahan semata untuk membuat menarik si pembaca saja, memperindah saja. Adapun yang dibahasnya tetap satu objek, fokus pada satu objek. Kucing ya kucing yang digambarkan, tidak menggambarkan pemiliknya dan sebagainya, hanya menyebutkan saja kalau pemiliknya mungkin ya sedikit disebutkan. Itu tujuannya untuk menarik lah, agar lebih menarik. Tuh ya. Nah sekarang ciri-ciri teks deskripsi yang ketiga berdasarkan isinya, ya. Satu, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek, ya. Jadi dalam teks deskripsi objek yang dibahas itu diperinci bagian-bagiannya, ya. Misalkan dari sekolah alam, yang pertama dirinci adalah keadaan sekolah alamnya terlebih dahulu, dirinci secara jelas. Lalu langsung ke kelasnya dirinci lagi. Terus ke kegiatan-kegiatannya misalkan diperinci lagi. Jadi intinya dalam teks deskripsi itu objek yang dibahas itu dirinci satu persatu. Keadaannya bagaimana. Tujuannya apa? Tadi panca indera ya, supaya si pembaca lebih menghayati. Oke. Lebih supaya si pembaca lebih seakan-akan melihat, mendengar dan merasakan langsung apa yang sedang dibahas. Ya. Yang kedua, berdasarkan isinya. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Oke. Secara konkret di sini itu jelas yang digambarkan. Jadi tidak istilahnya tidak memiliki atau masih perlu pembahasan lain, enggak. Jadi dalam teks deskripsi itu yang digambarkan secara konkret. Contoh ya, biar gampang seperti inilah. Misalkan ada sebuah teks deskripsi yang menggambarkan tentang keindahan alam, ya.
maka keindahan itu dijelaskan lagi indahnya seperti apa. Jadi tidak menimbulkan persepsi-persepsi lain kalau teks deskripsi. Itu benar-benar jelas dijelaskan indahnya seperti apa. Oke. Kalau misalkan menjelaskan tentang seseorang ya, misalkan ibu ya. Ibu adalah sosok orang tua yang baik. Baiknya itu dijelaskan seperti apa. Sehingga dengan penjelasan itu si pembaca dapat membayangkan. Contoh, ibu adalah orang yang baik hati, suka menolong, suka memberi ketika ada yang meminta, misalkan gitu. Jadi dijelaskan secara konkret, secara jelas ya, tidak menimbulkan persepsi-persepsi lain. Itu ciri isi yang kedua. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal. Oke, dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Ada permainan kata-kata di sini. Ya, misalkan kemolekan pantai, ibu yang tangguh, ibu yang kuat, ombak yang menggempur, awan yang beriringan, ya, suara lembut ibu, misalkan belayan kasih sayang ibu. Jadi menggunakan kata-kata emosi yang kuat. Ya, tujuannya tadi supaya si pembaca benar-benar menghayati. Oke. Jadi itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Bapak ulangi dari awal ya. Ciri-ciri teks deskripsi dibedakan menjadi 3 tujuan. 1, ciri berdasarkan ciri-ciri teks deskripsi dibedakan menjadi beberapa macam. 1, berdasarkan tujuan. 2, berdasarkan objek yang dideskripsikan. 3, berdasarkan isi ya. Berdasarkan tujuan, teks deskripsi merinci secara subjektif menurut pandangan penulis ya, digambarkan sedetail mungkin, sekonkret mungkin. Oke, sehingga tujuannya supaya si pembaca benar-benar melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Itu dari tujuan ya. Dari segi objek yang dideskripsikan, hanya ada satu objek yang dibahas dalam sebuah teks deskripsi, tidak mengalir kemana-mana. Kalau objek yang dibahas kucing, ya kucing yang digambarkan. Kalau objek yang dibahas alam, ya alam yang digambarkan. Jadi tidak kemana-mana kalau teks deskripsi itu. Yang ketiga, dari jenis berdasarkan ciri isinya tadi. Yang pertama, ciri dari teks deskripsi berdasarkan isinya itu bagian-bagian objek yang dideskripsikan digambarkan secara jelas. Jadi per bagian ditulis, digambarkan. Kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, artinya bahasa yang dipakai jelas, tidak menimbulkan persepsi lain. Contoh, kalau misalkan baik, ya baiknya seperti apa dijelaskan. Kan kata baik itu masih umum ya, khususnya banyak. Misalkan Andi adalah anak baik, itu masih, kata baik itu masih bersifat umum, tidak khusus. Perlu dijelaskan baiknya seperti apa. Nah, yang dipakai yang dipakai dalam teks deskripsi itu penjelasannya khususnya. Misalkan baiknya suka menolong, suka memberi, ya, baik hati dan sebagainya. Yang ketiga, dari ciri berdasarkan isinya, yaitu teks deskripsi bersifat personal sehingga kata-kata yang digunakan dalam teks deskripsi itu menimbulkan emosi. Emosi di sini keindahan kata-kata ya. Contoh, kalau misalkan menggambarkan tentang sosok ibu, ibu yang tangguh, ibu yang berhati lembut, belayan ibu yang penuh dengan kasih sayang. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Itu. Teman-teman. Setidaknya itu materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan terkait materi hari ini, teman-teman bisa japri langsung ke Bapak di nomor WA di bawah ini, nanti akan Bapak tulis lagi ya. Tugasnya nanti akan Bapak sampaikan, lihat di Google Classroom ya. Untuk tugas pekan ini lihat di Google Classroom tugasnya apa, lalu kerjakan dengan
Baik, langsung kerjakan di Google Classroom-nya ya. Jika kalian tidak bisa mengerjakan di Google Classroom-nya, silakan boleh japri dulu, tanya ke Bapak izin, boleh tidak mengerjakan di WhatsApp dan sebagainya. Oke, yang paling penting pertama kalian usahakan pekerjaannya langsung di Google Classroom. Oke, teman-teman, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, bantu orang tua kalian di rumah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.